Perkenalkan, nama saya Philip Giancarlo Tosowit dengan NIM 11S25037. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada topik string manipulation. Baiklah, di sini saya akan memulainya. Untuk tugas yang pertama adalah tugas analisis mahasiswa dari latihan 1 deklarasi string dan pembacaan input scanf versus fgets. Jadi di sini tugasnya adalah kita disuruh untuk memasukkan kata Budi Santoso pada input pertama scanf. Apa yang terjadi? Mengapa fungsi pembersih buffer atau while getChar buka kurung tutup kurung sama dengan backslash n diperlukan sebelum fgets? Untuk menjawabnya itu kita akan melihat code-nya. Di sini saya sudah membuatnya. Oke. Jadi di sini kita coba untuk mengcompile-nya dulu. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama panggilan Anda. Di sini tadi seperti di soal, kita disuruh untuk memasukkan Budi Santoso. Oke, masukkan nama lengkap. Kita isi Budi Santoso juga. Budi Santoso. Oke, di sini dapat kita lihat hasil inputnya adalah di sini nama panggilannya itu hanya Budi saja. Padahal tadi kita masukkan di awal Budi spasi Santoso. Jadi, mengapa hal demikian terjadi? Jadi itu ketika kita masukkan Budi Santoso pada input pertama yang menggunakan ini tadi, menggunakan scanf %s, yang terjadi adalah program itu hanya akan menyimpan kata Budi saja. Hal ini terjadi karena ini scanf %s ini hanya dia itu akan berhenti membaca saat menemukan spasi. Jadi itu spasi itu dia anggap itu sebagai pemisah. Dan kata setelah spasi tadi yaitu Santoso itu tidak masuk ke dalam variabel nama panggilan ini tadi. Jadi itu makanya tadi ketika kita input Budi Santoso dan yang keluar itu hanya Budi saja karena ada spasi tadi. Jadi spasi itu dia tidak dibaca. Jadi dia berhenti hanya sampai kata Budi tadi saja. Lalu mengapa perlu ada baris ini? While getChar buka tutup kurung sama dengan backslash n ini sebelum fgets. Jadi karena sebelum scanf selesai membaca Budi masih ada sisa input di buffer, yaitu spasi, yang kedua itu kata Santoso, dan yang ketiga itu karakter enter. Jika buffer ini tidak dibersihkan, maka saat fgets dijalankan, dia akan langsung membaca sisa new line tersebut tanpa memberi kesempatan pada user mengetik ulang. Jadi akibatnya itu adalah nama lengkap bisa langsung terisi kosong atau tidak sesuai dengan harapan. Jadi perulangan dari while getChar buka tutup kurung ini tadi berfungsi untuk membersihkan sisa karakter di buffer sampai menemukan enter, sehingga fgets tadi bisa bekerja dengan optimal dan benar dan membaca input baru secara lengkap termasuk spasi tadi. Jadi inti dari analisis mahasiswa ini adalah kita harus memahami bahwa scanf %s itu tidak cocok untuk input yang mengandung spasi karena dia itu akan berhenti jika dia menemukan spasi. Sedangkan fgets bisa membaca satu baris penuh termasuk spasi. Kemudian selain itu kita juga harus memahami cara kerja buffer input agar tidak terjadi kesalahan saat menggunakan scanf dan fgets dalam satu program. Oke, kita lanjutkan ke tugas yang berikutnya. Tugas selanjutnya adalah pembersihan karakter new line dari fgets. Di sini diminta buatlah program yang meminta input nama lengkap menggunakan fgets. Kemudian gunakanlah perulangan for atau while untuk mencari karakter enter
di dalam array tersebut dan ubah menjadi null terminator. Dan tujuannya untuk mencetak panjang string atau strlen sebelum dan sesudah karakter enter dihapus untuk membuktikan bahwa pembersihan berhasil. Oke, di sini saya sudah membuat programnya. Jadi ini adalah program yang sudah saya buat untuk mengerjakan tugas 1 tadi. Jadi di sini pertama kita itu mendeklarasikan char nama yaitu buka kurung siku 100 kurung siku. Kemudian di sini adalah fungsi untuk input nama lengkap. Di sini kita membuat program untuk meminta user memasukkan nama lengkap, kemudian fgets buka kurung nama, size of buka kurung nama, tutup kurung, stdin ini sudah sesuai pada teori di latihan 1 tadi, bahwa fgets akan membaca satu baris penuh termasuk spasi dan karakter enter ke dalam string sebelum ditutup dengan null terminator. Kemudian setelah itu program akan menghitung panjang sebelum dibersihkan dengan menggunakan strlen buka kurung nama tutup kurung dan menyimpannya ke dalam variabel sebelum. Fungsi dari strlen ini adalah, jadi strlen ini diambil dari library ini include string.h. Jadi dia itu akan menghitung jumlah karakter sampai sebelum null terminator. Karena saat ini masih ada enter, maka karakter tersebut ikut dihitung sebagai bagian dari panjang string tadi. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang penting, yaitu adalah perulangan for. Jadi perulangan ini berjalan dari indeks awal sampai menemukan null terminator. Di dalam perulangan ini, program mengecek apakah karakter saat ini adalah enter. Jika ditemukan karakter tersebut langsung diganti menjadi null terminator. Lalu dia akan melakukan break agar perulangan berhenti dengan mengganti enter menjadi null terminator. Berarti string sekarang dipotong tepat sebelum karakter enter ditemukan tadi. Jadi ini adalah proses pembersihan new line yang diminta dalam soal tadi. Setelah itu kita masuk ke dalam panjang setelah dibersihkan. Jadi setelah karakter enter tadi ditemukan, diganti, program akan kembali menghitung panjang string menggunakan strlen nama. Lalu menyimpannya ke dalam variabel sesudah. Jadi karena tadi enter sudah tidak ada lagi, panjang string sekarang berkurang 1 karakter dibandingkan sebelumnya. Jadi semisal tadi jumlah karakternya totalnya itu ada 15, sekarang jadi 14. Begitu contohnya. Oke, di sini ada fungsi printf. Jadi ini adalah dia akan mencetak nama yang sudah bersih dan menampilkan panjang sebelum serta sesudah pembersihan. Jika panjang sesudah lebih kecil 1 dari sebelum, itu membuktikan bahwa karakter enter memang sebelumnya ikut tersimpan dan sekarang sudah berhasil dihapus. Kemudian ini return 0 berarti program diselesaikan dengan normal. Di sini langsung saja kita coba untuk mengcompile-nya. Oke, di sini kita disuruh untuk masukkan nama lengkap. Oke. Nama lengkap panjang sebelum adalah 15, panjang sesudah adalah 14. Oke, di sini kita coba hitung. Jadi Philip Hutasoiti itu ada kalau dihitung itu dia itu 13 karakter. Kemudian
ditambahkan dengan spasi dan enter, berarti pas ya, menjadi 15. Kemudian panjang sesudah yaitu 14. Jadi dia pas ya, karena dia berkurang satu karakter. Berarti dapat disimpulkan program yang kita buat ini sudah sesuai dengan yang diminta pada soal tadi. Oke, kita lanjut saja ke tugas yang berikutnya, yaitu sistem login sederhana dengan limit percobaan. Jadi di sini kita diminta untuk yang pertama mendeklarasikan username underscore db sama dengan admin dan password underscore db sama dengan del 2026. Yang kedua, minta user menginput username dan password. Gunakan scanf saja karena tidak ada spasi. Yang ketiga, gunakan strcmp untuk mengecek apakah kedua input cocok dengan database. Yang keempat, jika salah, berikan kesempatan mengulang maksimal 3 kali menggunakan perulangan while atau do while. Jika gagal 3 kali, cetak pesan akses blocker. Jika berhasil, cetak login berhasil. Baiklah, di sini saya sudah membuat programnya. Oke. Jadi di sini itu kita mendeklarasikan database login dengan cara username underscore db buka kurung tutup kurung siku sama dengan admin, dan char password underscore db buka kurung siku sama dengan del 2026. Jadi ini berfungsi sebagai data yang akan dibandingkan dengan input yang akan di input oleh user nantinya. Kemudian di sini kita menyiapkan dua buah variabel, yaitu username dan password, untuk menyimpan input dari si user nantinya. Karena pada soal tadi disebutkan tidak ada spasi, maka penggunaan scanf %s dan scanf %s dan scanf tadi scanf %s username dan scanf %s password di sini sudah benar. Scanf cukup untuk membaca satu kata spasi saja. Kemudian di sini ada variabel percobaan digunakan untuk menghitung beberapa kali user mencoba login. Sedangkan berhasil digunakan sebagai penanda apakah login sudah sukses atau tidak. Kemudian kita masuk kepada bagian yang penting, yaitu looping. Di sini program pada perulangan while percobaan kurang dari 3. Artinya program akan terus meminta username dan password selama jumlah percobaan masih kurang dari 3. Jadi di dalam loop ini user akan diminta untuk memasukkan username dan password, lalu program nantinya akan mengecek kecocokannya dengan menggunakan strcmp tadi. Jadi fungsi dari strcmp ini dia itu dari library ini string.h. Jadi dia itu digunakan untuk membandingkan dua buah string. Jika hasilnya itu adalah ini 0, jadi berarti kedua string sama persis. Pada kode ini login dan berhasil jika username dan password jika username itu sama dengan username underscore db dan passwordnya itu sama dengan password underscore db. Jadi jika keduanya cocok, variabel berhasil diubah menjadi 1. Lalu dia akan break untuk keluar dari perulangan. Jika tidak cocok, program ini akan menampilkan pesan login gagal. Lalu menambah nilai percobaan dengan percobaan plus. Kemudian jika sampai 3 kali namun tetap salah, maka loop akan berhenti karena kondisi percobaan sudah memenuhi syarat, yaitu sebanyak kurang dari 3. Setelah keluar dari looping, program ini akan mengecek nilai berhasil. Jika bernilai 1, maka akan ditampilkan login berhasil. Namun jika tidak, dia akan menampilkan pesan akses diblokir.
Kemudian return 0 menandakan program berhasil dijalankan dengan normal. Oke, di sini langsung saja kita coba untuk mengcompile-nya. Oke, di sini kita diminta untuk masukkan username. Tadi username-nya adalah admin dan passwordnya adalah del 2026. Oke, jadi loginnya berhasil. Jadi bagaimana kalau kita coba kita menginputnya tidak sesuai dengan yang diminta? Misalnya kita coba username-nya itu adalah Pempros, lalu passwordnya Pempros. Login gagal. Kita coba lagi sampai 3 kali. Sekali lagi. Oke. Setelah kita melakukan kesalahan dalam masukkan username dan passwordnya sebanyak 3 kali, maka akses kita diblokir. Jadi seperti itu dari program tugas 2 ini. Kita masukkan ke tugas yang berikutnya, yaitu identifikasi palindrom. Jadi kita diminta untuk membuat program yang meminta input sebuah kata tunggal. Program harus mengecek apakah kata tersebut merupakan palindrom atau bukan. Petunjuknya, gunakan strlen untuk mengetahui panjang kata. Gunakan perulangan for untuk membandingkan karakter pertama dengan karakter terakhir. Karakter kedua dengan karakter kedua dari belakang, dan seterusnya. Baiklah, di sini saya sudah membuat programnya. Oke. Di sini di awal program ini saya mendeklarasikan char kata, yaitu buka kurung 100 tutup kurung siku. Jadi ini di sini itu dia akan menyimpan input dari user. Variabel palindrom ini diisi dengan nilai 1, yang artinya diasumsikan bahwa terlebih dahulu bahwa kata tersebut adalah palindrom. Nilai ini nantinya bisa berubah jika ditemukan perbedaan kata. Kemudian selanjutnya program kemudian akan meminta input dari user untuk memasukkan satu kata menggunakan scanf %s ini. Karena yang diminta adalah kata tunggal saja tanpa spasi. Jadi penggunaan scanf di sini sudah tepat. Setelah itu, ini panjang kata dihitung menggunakan strlen buka kurung kata tutup kurung. Jadi fungsi strlen dari library string.h ini dia akan menghitung jumlah karakter sebelum null terminator. Nilai dari panjang ini akan disimpan di dalam variabel yang diberi nama panjang dan akan digunakan untuk menentukan posisi karakter dari belakang. Selanjutnya, ini adalah bagian utama dari fungsi ini, yaitu looping. Jadi di sini ada for buka kurung integer i sama dengan 0, i kecil dari panjang per 2, i plus plus. Jadi di sini itu perulangan hanya akan berjalan sampai setengah panjang kata karena yang dibandingkan adalah pasangan karakter dari depan dan dari belakang. Misalnya, karakter pertama dibandingkan dengan karakter terakhir, karakter kedua dibandingkan dengan karakter kedua dari belakang, dan begitu seterusnya. Kemudian di dalam loop ini tadi kondisi kata ini, kata buka kurung siku i tutup kurung siku, ini tuh digunakan untuk membandingkan karakter yang dari depan dan yang dari belakang. Jika ada satu saja pasangan karakter yang tidak sama, maka variabel palindrom akan diubah menjadi 0 dan perulangan akan dihentikan. Ini dia akan break, yang artinya kata tersebut bukan termasuk dari kata palindrom. Setelah itu, setelah perulangan selesai, program akan mengecek nilai dari palindrom. Jika nilainya masih 1,
Jadi berarti semua pasangan karakter telah cocok dan kata tersebut adalah dapat dikatakan palindrom. Tapi jika nilainya masih nol, berarti ada perbedaan dari dan kata tersebut, dan kata tersebut bisa dibilang bukan bagian dari palindrom. Oke, di sini ada output hasilnya. Jika jika dia bernilai palindrom, maka dia akan menampilkan pesan kata tersebut adalah palindrom. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan kata tersebut bukan palindrom. Setelah itu return 0 yang menandakan program telah berjalan normal. Oke, di sini langsung saja kita untuk mengcompile-nya. Oke, masukkan kata. Misalnya saya masukkan kata malam. Di sini dia menampilkan pesan kata tersebut adalah palindrom. Mengapa palindrom? Karena kita coba, kalau kita membalikkan kata malam ini, kita baca dia dari belakang, yaitu M-A-L-A-M, itu sama saja kita membacanya jika dari depan, malam. Kita coba lagi, misalnya katak. Di sini kita dapat melihat dia menampilkan pesan kata tersebut adalah palindrom. Oke, di sini kita coba masukkan kata yang kalau dibalikan dia tidak sama. Coba misalnya nama saya. Di sini dia menampilkan pesan kata tersebut bukan palindrom. Di sini ya yang betul, karena kata yang saya input ini dia tidak, kalau dibalikkan dari belakang dia itu tidak sama masuknya katanya. Jadi cukup sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.